Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali tentunya dalam program Kabar Nusantara bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa pada edisi kali ini kami akan membahas satu isu yang menarik, ini terkait salah satu wilayah di Kabupaten Bogor. Ini ada satu wilayah Parung Panjang. Tentu pemirsa bertanya-tanya kenapa Parung Panjang? Karena memang kasus Parung Panjang ini menjadi isu awalnya isu daerah, kemudian saat ini menjadi sorotan nasional. Tapi saya tidak sendiri pemirsa untuk membahasnya, sudah bersama saya anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Mulyadi dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Barat 5. Kabar baik Pak Mulyadi? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan sudah ada salah satu perwakilan dari masyarakat Parung Panjang, Bapak Saiful Anwar. Kabar baik Pak Saiful? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa, sebelum membahas terkait apa-apa saja nih rupa-rupa masalah di Parung Panjang, saya akan mengantar Anda untuk melihat cuplikan berikut ini. Ini sangat mengganggu sekali gitu kan, karena jalan ini penting aksesnya untuk mobilisasi masyarakat yang pergi ke sekolah, ke pasar, ke tempat kerja, sehingga harus bersinggungan dengan truk-truk tambang. Dan itu tadi pemirsa rupa-rupa masalah sedikit ya dari video tersebut dapat menggambarkan sedikit terkait dengan permasalahan yang ada di Parung Panjang. Untuk membahasnya lebih detail saya akan langsung menanyakannya kepada salah satu masyarakat Parung Panjang, Bapak Saiful, terkait dengan apa-apa saja yang terjadi di Parung Panjang. Baik Pak Saiful, terkait dengan isu operasi truk panjang yang ada di Parung Panjang, bagaimana Bapak Saiful ini merasa sebagai masyarakat terkait dengan operasi truk tambang tersebut? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya menizin Pak Mul terkait dengan kondisi truk yang didominasi oleh tronton di 3 kecamatan, dalam hal ini Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, yang merupakan angkutan tambang seperti batu kali, split, pasir, itu satu harinya bisa mencapai 3.000 tronton. 3.000 tronton Pak ya? 3.000 tronton. Luar biasa. Setiap hari. Nah itu tentunya perlu adanya penanganan atau pengaturan khusus agar seluruh pengguna jalan bisa memanfaatkan jalan yang memang hanya satu-satunya untuk saat ini. Baik. Agar dapat melaluinya dengan aman, nyaman untuk seluruh pengguna jalan. Lalu bagaimana dari masyarakat sendiri Pak terkait dampaknya terhadap truk-truk tambang tersebut? Jadi untuk saat ini karena memang karena banyaknya tronton tersebut dan juga banyak yang melintas yang di siang hari, tentunya menimbulkan banyak masalah seperti kemacetan, kepadatan antara tronton dan pengguna jalan seperti mobil, motor, dan juga pejalan kaki, anak-anak sekolah, karyawan, ibu-ibu yang ke pasar, itunya tentunya selain itu juga banyak kecelakaan yang terjadi selama ini. Untuk tahun 2023 itu kecelakaan kurang lebih ada 12 orang meninggal. 12 orang meninggal. Nah ini tentunya perlu ada treatment khusus untuk Parung Panjang agar masalah-masalah kemacetan, kecelakaan itu bisa ditangani dengan baik dan juga seluruh pihak bisa, dalam hal ini seluruh stakeholder, baik itu masyarakat maupun angkutan tambang, bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari pemerintah. Baik, jika pemirsa mengetahui ini bahwa truk-truk yang ada di Parung Panjang ini, sejauh pantauan saya ini bukan truk-truk hanya truk-truk pengangkut biasa. Memang
gede ya Pak ya, seperti transformer seperti itu. Nah, Pak Mulyadi sendiri sebagai anggota Komisi 5 yang saya melihat Bapak aktif ya dan vokal gitu bersuara terkait dengan wilayah Parung Panjang ini, dari kunjungan Bapak ke Parung Panjang atau dan sekitarnya untuk meninjau dari permasalahan ini, kira-kira apa Pak temuannya? Apakah sama dengan yang disampaikan Pak Ipul Pak? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya juga mengapresiasi dulu Pak ya acara wawancara ini. Ini adalah upaya kita bersama untuk memberikan dedikasi terbaik buat masyarakat dan bangsa ini. Dan selamat ulang tahun juga untuk TV Parlemen yang ke-17. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan makin jaya dan berkibar ya. Betul, amin Pak. Saya betul apa yang dikatakan Pak Saiful, sebenarnya saya sudah mengikuti lama. Bahkan teman-teman dari TV Parlemen pernah membuat satu program kunjungan langsung ke wilayah dan diwawancara warga yang terdampak. Ya. Jadi pertama tentu saya ikut prihatin Pak Saiful, mewakili teman-teman di Komisi 5 khususnya yang bermitra dengan Menteri PPR atas situasi yang Bapak alami setiap hari. Dan pada saat menjelang akhir masa reses, saya sengaja reses di wilayah Bapak ya, di wilayah Dago Pak ya. Di sana saya betul-betul merasakan suasana hati yang memprihatinkan, bahkan diawali dengan memperkenalkan salah satu korban ya, adik kita yang diamputasi ya karena dilindas truk. Dan sebelumnya saya juga sudah mendapatkan foto-foto dan rekaman terkait korban-korban yang terdampak. Jadi Bapak bertemu langsung tuh Pak ya? Bertemu langsung Pak. Oke. Jadi saya mohon maaf saya ikut tersentuh luar biasa Iya. dan itu justru malah menguatkan saya untuk bagaimana saya hadir sebagai wakil masyarakat bisa menyuarakan. Karena saya juga terbatas dalam konteks fungsi saya Pak sebagai legislator. Dan semua aktivitas juga ada aturannya. Kenapa? Karena yang disebut jalur yang Bapak sampaikan itu kan masih dalam konteks status jalan provinsi. Ya. Nah itu sebenarnya di luar pengawasan kami di Senayan karena kami hanya mengawasi untuk terkait kebijakan dan anggaran yang bersumber dari APBN dalam konteks jalan nasional. Tapi alhamdulillah sebelumnya saya juga masuk ke panitia kerja revisi undang-undang jalan. Nah, ini yang belum diketahui oleh banyak orang bahwa Pak Presiden sudah mengeluarkan terobosan melalui Impres Jalan Daerah Pak IJD ya. Nah, Impres Jalan Daerah itu adalah implementasi dari revisi undang-undang jalan. Bagaimana APBN bisa mengintervensi status jalan yang berstatus kabupaten maupun provinsi. Nah, akhirnya coba saya formulasikan dengan tahapan-tahapan supaya saya bisa memperjuangkan apa yang sedang dihadapi oleh warga di 3 kecamatan itu di Kabupaten Bogor yang notabene adalah dapil saya ya. Nah, dilihat situasi itu saya kira negara harus segera hadir ya, baik dalam konteks kebijakan maupun anggarannya, apalagi ada payung hukum melalui Impres Jalan Daerah. Pada saat ada kesempatan saya hadir di sana, bahkan saya tidak saja mendengarkan aspirasi dari warga di forum reses ya. Bahkan saya bermalam di sana, Pak Hafiz. Kalau lihat itu truk tambang itu udah kayak gerbong kereta Pak, nggak berhenti gitu. Mengular ya Pak ya? Waduh luar biasa. Kiri kanan ya Pak ya? Iya, dan itu luar biasa kan, mungkin sekarang ada jam operasi yang diatur oleh pemerintah setempat ya, pemerintah daerah kabupaten. Tapi kan kantong-kantong parkir itu juga tidak nyaman dilihatnya Pak. Itu seperti, mohon maaf ya, itu seperti monster-monster yang sedang tidur, sebentar lagi bergerak dan menakutkan buat masyarakat. Nggak kebayang kan situasi itu. Tapi kan kita juga harus menghormati teman-teman yang bekerja di sektor itu. Maka kita harus ada jalan tengahnya. Jangan sampai Parung Panjang, kemudian Rumpin, Cigudeg ya, itu diberikan anugerah oleh Allah, tapi bukan berubah menjadi musibah buat warga sekitarnya, tapi harus betul-betul anugerah. Maka disitulah peranan negara, disitulah peranan kami sebagai anggota parlemen yang melakukan fungsi pengawasan, bagaimana kita mencari formulasi-formulasi terbaik dengan tetap memegang kepada aturan, ya, supaya arah kebijakan dan anggaran itu betul-betul hadir dengan masyarakat. Itu padat Pak, ya. Wilayah padat, tapi pembangunan propertinya luar biasa di sana berkembang. Mau tidak mau berarti aktivitas mobilisasi hasil tambang itu akan terus berjalan. Baik, terkait dengan hal tersebut, Pak Ipul, nanti kami akan menanyakannya langsung terkait jam operasi tadi. Karena Bapak tadi sudah menyebut jam operasi, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan jam operasi tersebut. Kami akan membahas pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama Kabar Nusantara dan kami masih akan membahas terkait dengan rupa-rupa masalah yang ada di Parung Panjang dan sekitarnya. Dan pemirsa TVR Parlemen, ini akan menjadi
pembahasan yang sangat penting karena memang sebenarnya dari Parung Panjang ini sudah ada beberapa peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan truk tambang. Namun berdasarkan data yang saya dapatkan ini masih ada terjadi banyak pelanggaran terkait dengan hal tersebut. Dan Pak Ipul, Pak Saiful, kira-kira apa saja Pak terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan peraturan yang sudah ada? Ada Perbup nomor 56 tahun 2023. Di situ ada juga mengatur jam operasi. Apakah memang itu sering dilanggar, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebelum adanya Perbup 56 tahun 2023 yang di launching tanggal 17 November 2023 itu sudah ada, sebelumnya adalah Perbup 120 tahun 2021 yang di launching tanggal 30 Desember tahun 2021. Di Perbup 120 itu diatur bahwa jam operasional tronton itu diperbolehkan jam 20 sampai jam 05. Cuma ada beda jam antara Perbup Bogor saat itu dengan Perbup Tangerang. Perbup Tangerang itu mengatur jam 22 sampai dengan 05, jadi ada jeda 2 jam. Nah, jeda 2 jam ini tentunya selama 2 tahun itu 2021 sampai 2023 membuat permasalahan karena 2 jam itu antrean sudah mengular sepanjang kurang lebih bisa 5 sampai 10 km tronton itu karena menunggu waktu dibuka di perbatasan Tangerang antara Bogor dan Tangerang jam 10, sementara jam 20 sudah diperbolehkan. Nah itu saat itu juga sudah muncul banyak kantong-kantong parkir yang didirikan oleh masyarakat setempat, bukan yang didirikan oleh secara resmi oleh pemerintah. Baik. Nah untuk selanjutnya di launching Perbup 56 2023 itu jamnya adalah jam 10 sampai jam 05. Nah ini juga secara penegakan belum kuat untuk penegakan Perbup ini, pertama dari aparatnya juga mungkin yang masih kekurangan personil dan juga terlalu banyaknya mungkin yang harus diawasi, akhirnya pengawasannya itu lemah, penegakan Perbupnya itu lemah. Baik Pak Mul, kalau misalkan di sini saya juga memiliki data terkait dengan beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum supir truk Pak. Di sini ada terkait dengan penyalahgunaan atau menyelewengkan jam operasi, kemudian ada kendaraan tidak layak jalan, dan juga yang paling memprihatinkan adalah supir yang masih di bawah umur dan juga kendaraan tersebut odol atau over dimension overload Pak. Nah dari Komisi 5 sendiri ini sudah ada, khususnya dari Bapak ini sudah ada dorongan seperti apa Pak untuk menanggapi hal tersebut Pak? Ya, jadi pada saat awal-awal tahun biasanya konteks pengawasan kami tekankan kepada bagaimana biaya preservasi ya. Biaya preservasi itu biaya perawatan jalan yang setiap tahun menelan angka lebih dari 40 triliun. 40 triliun, besar sekali Pak. Makanya kebetulan saya di Badan Anggaran. Itu Yeah. akibat apa? Tadi betul bahwa ada situasi yang memicu itu semua, Yeah. misalnya apa tadi ya, kesadaran dari para pengusaha, kemudian dari pengemudinya ya yang mengoperasikan truk, terkait apa? Mereka melakukan tadi odol ya, over dimension overloading. Dan saya lihat itu pada saat saya ikut kejebak macet, Yeah. itu ada truk yang memuat batu berlebihan di atas Betul. dasar itu. Saya nggak kebayang ya, kenapa kalau batu itu jatuh. Iya. Ya, orang yang tidak punya kepentingan itu bisa jadi korban dan seterusnya. Seperti yang Sudah ada kemarin itu, Pak terjadi. Banyak kan, itu Pak, Sudah ya? ada pernah kena Oh, itu kepalanya dia. itu. Ada ibu dan anak Pak itu Betul. kemarin kejadian Kena terakhir. muatan kan? Betul, tertimpa Iya. muatan dan akhirnya maaf meninggal dunia di Iya, tempat Pak. Seperti betul. Jadi artinya apa? Belum lagi misalnya dampak dari overloading itu adalah tadi kecepatan daya tahan jalan, Daya tahan jalan. durasinya akan lebih cepat rusak dan seterusnya. Akibatnya apa? Truknya lambat, yang tidak terdampak ikut macet, kemudian potensi kecelakaan menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena truk bergoyang gitu ya Pak Iya. Saiful ya. Nah itu semua saya kira seperti termasuk Pemda, kata kuncinya adalah sinergi ya. Sinergi tidak boleh kemudian wilayah-wilayah berbatasan walaupun beda provinsi, ya katakanlah diangkat ke level provinsi, misalnya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Banten, menghadirkan pemerintah Kabupaten Bogor dan wilayah yang berdekatan gitu kan di Kabupaten Bogor Pak ya. Nah itu bicara bersama. Jangan sampai jam operasi di sisi provinsi lain berbeda dengan sisi tetangganya. Nah artinya lintas stakeholder itu harus dibuka komunikasi ya. Apalagi kalau misalnya ada regulasi wilayah ya tentang jam operasi truk segala macam, tapi kemudian terjadi apa tadi? Seperti kurangnya kesadaran dari pengemudi, penegakan hukum yang kurang kuat, area yang harus di-cover begitu banyak, belum lagi mohon maaf aparat yang terbatas. Akhirnya apa? Semua kebijakan terkesan hanya seremonial saja, ya, terkesan hanya untuk meredam saja, tidak menjadi solusi permanen. Nah,
Maka kalau misalnya situasi itu berlangsung terus-menerus, kita kok malah curiga gitu. Ini kok kayak pembiaran, kayak pemadam kebakaran. Ada kebakaran baru dipadamkan. Nah itu kan kasihan masyarakat. Sementara suka tidak suka, wilayah itu pasti berkembang. Saya lihat langsung itu. Ya, itu bagaimana geliat bisnis properti di wilayah itu luar biasa. Tapi kenyamanannya hilang gitu. Tapi akses konektivitas dari wilayah itu ke Jakarta luar biasa juga pemerintah siapkan kan, stasiun keretanya begitu hebat dan seterusnya, jalan tol dan seterusnya. Tapi warga yang tidak menggunakan moda-moda transportasi pribadi seterusnya kan tetap harus menggunakan transportasi umum dan mereka harus melintas wilayah-wilayah itu. Nah, maka saya kira hadirnya saya di sana tadi saya bukan saja menyerap aspirasi masyarakat dengan dipertontonkan tadi ya korban-korban ya yang saya ikut prihatin Pak Saiful ya, mudah-mudahan segera berhenti itu ya korban-korban itu. Saya juga melihat langsung ke lapangan ya bagaimana potensi-potensi celaka lain. Belum lagi maaf ya, sekarang sedang dibangun misalnya tadi kantong parkir yang dimiliki pemerintah. Ya. Tapi kemudian sekarang jadi bisnis baru tuh untuk warga-warga yang punya tanah-tanah kosong di pinggirnya. Udah disewa-sewakan tuh ya. Mungkin ini anugerah ya, berkah sementara, tapi kan kemudian nanti akan timbul masalah baru. Misalnya apa? Mereka berharap dipertahankan lah parkir-parkir kantong di pinggir jalan. Nah kan timbul ketidaktertiban, maka negara harus segera hadir dengan instrumen regulasinya tadi. Pak, tadi kalau misalkan Bapak berbicara terkait dengan bisnis baru juga terkait di situ berdasarkan yang sudah ada di pemberitaan di media massa itu juga ada pungutan liar, Pak. Jadi misalkan jam operasi, misalkan truk ini boleh melewati jam operasi, itu harus membayar sekian seperti itu. Nah, itu juga kayaknya peraturan sudah ada tapi tetap masih ada seperti itu, seperti apa, Pak? Nah, saya berharap dalam konteks ini negara hadir diawali dengan audit parung panjang. Audit parung panjang. Audit parung panjang. Jadi artinya apa? Semua aspek yang bisa mempengaruhi terhadap tertatanya kembali kehidupan masyarakat yang baik dan normal itu melalui identifikasi semua masyarakat termasuk potensi pungli itu. Jangan-jangan saya kira pungli itu dipertahankan karena atau kekisruhan itu dipertahankan karena banyak yang mendapatkan manfaat. Baik. Baik pemirsa, kami akan membahasnya lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana rupa-rupa masalah di Parung Panjang dan bagaimana solusinya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Baik pemirsa TVR Parlemen, kembali di program Kabar Nusantara dan masih bersama dua narasumber hebat yang sudah membahas terkait dengan rupa-rupa masalah di Parung Panjang ini, dan kami akan membahasnya lebih detail lagi terkait solusi-solusi konkret nih, apa-apa saja yang bisa dilakukan khususnya dari DPR RI untuk mengatasi permasalahan yang ada di Parung Panjang. Baik, langsung saja Pak Mulyadi, tadi Pak Mulyadi sudah menyatakan bahwa salah satu anggota panja ya Pak ya terkait dengan revisi undang-undang jalan. Tentunya Pak Mulyadi pasti lebih tahu terkait dengan kondisi peraturan perundang-undangan dan juga yang ada di lapangan. Nah, kira-kira solusi konkretnya Pak untuk mengatasi permasalahan yang ada di Parung Panjang ini seperti apa Pak? Baik, saya flashback dulu dengan aktivitas saya di Komisi 5 dan sering menyuarakan terkait dalam tanda petik ya. Tata kelola transportasi termasuk juga bagaimana pembangunan infrastruktur. Saya betul di Badan Anggaran juga. Saya selalu mengingatkan kepada negara bahwa setiap anggaran dan kebijakan pembangunan orientasinya minimal harus kepada 6 hal. Pertama, tepat sasaran ya. Identifikasi dulu tuh ya. Bagaimana kebijakan anggaran dan bangunan sasarannya betul-betul memang tepat gitu kan. Kemudian tepat anggaran, tidak membengkak ya. Kenapa? Karena negara ini kadang kan harus membiayai pembangunan dengan pinjaman. Itu ada konsekuensi cost of fund segala macam. Kemudian tidak delay. Ya, waktunya molor terus. Itu bahaya itu ya. Secara fungsi maupun secara konsekuensi opportunity loss anggaran segala macam. Keempat, saya harap ada koordinasi stakeholder di wilayah maupun tingkat kementerian. Itu penting ya. Yang kelima, wilayah dilibatkan gitu ya. Jangan sampai pembangunan yang dibawa oleh pusat ternyata daerah tidak memerlukan gitu misalnya, atau daerah sangat memerlukan tapi pemerintah tidak ada atensi. Dan terakhir terpenting adalah aset kontek dari aset manajemen dari hasil-hasil kebijakan anggaran dan pembangunan. 6 hal itu. Awal reses saya wajib memindahkan aktivitas kerja saya dari Senayan ke daerah Milian. Parung sedang bergejolak nih, Parung Panjang izin. Saya bilang, nah ini ada momentumnya. Saya sengaja tuh Pak Ipul datang ke saudara-saudara kita untuk menyerap aspirasi. Itu dasar saya nih ya, untuk saya mulai membuat program bagaimana mencari solusi permanen untuk warga Bogor Barat khususnya kan. Nah dasar itu kemudian saya cari solusi. Apa itu? Pada saat rapat kerja program Komisi 5, saya sudah mulai usulkan supaya ada kunjungan spesifik ke wilayah Parung Panjang supaya ada dasar bagaimana Komisi 5 bisa segera mengusulkan
intervensi APBN. Tapi kemudian program kunjungan spesifik untuk periode sidang ini tidak ada. Ya sudah, saya cari opsi lain. Apa itu? Saya bilang, ya sudah, kirim surat saja untuk audiensi. Nah, alhamdulillah, ya Pak ya, dan insya Allah warga Parung Panjang akan audiensi ke Senayan. Nah, itu menjadi dasar juga. Nah, karena ini status jalan provinsi, harus menginisiasi adalah provinsi. Insya Allah saya besok sudah dijadwalkan ketemu Pak Gubernur untuk memfollow up hasil audiensi itu. Nah, nanti dari hasil audiensi, dari surat Pak Gubernur, saya akan bawa ke Kementerian PPR, saya minta dilegitimasi oleh Komisi 5, mudah-mudahan segera ada solusi permanen untuk Parung Panjang. Saya kira itu. Baik Pak Saiful, terkait dengan menurut data yang saya dapatkan juga masyarakat ini menuntut adanya jalur khusus tambang Pak. Apakah kira-kira menurut Bapak itu menyelesaikan Pak? Jadi kalau ada pepatah banyak jalan menuju Roma, itu tidak berlaku untuk Parung Panjang. Jadi hanya ada satu jalan, yaitu di jembatan Malang Tengah, perbatasan antara Tangerang dan Bogor. Oke. Nah, tentunya karena hanya ada satu jalan digunakan oleh banyak pihak, stakeholder, masyarakat, angkutan tambang, ini tentunya akan menimbulkan konflik. Oke. Nah, itu tentunya untuk menangani konflik tersebut, salah satu solusinya adalah diperlukannya jalur tambang, jalur khusus angkutan tambang, yang nantinya penggunanya itu akan masing-masing oleh masyarakat pengguna jalan, sudah ada masyarakat untuk yang pengguna yang supir-supir tronton juga disiapkan. Jadi kalau boleh saya usul, kalau di Jakarta ada busway, ini ada truckway. Truckway. Iya. Oh, menarik juga itu Pak, truckway Pak. Nah, itu kan sebenarnya juga sudah jalan mungkin ya. Saya dengar kabar sudah pembebasan lahan sebanyak 80%. Karena dampak-dampak dari minimalnya jalan ini, sementara pengguna jalannya maksimal, tidak hanya kecelakaan, kemacetan, tapi juga ISPA. ISPA ya Pak? Di Parung Panjang ini ribuan orang. Itu sampai detik ini tuh banyak sekali yang menderita ISPA, karena bahkan ada di salah satu kampung itu banyak ini Pak yatim yang rata-rata orang tuanya, bapaknya itu tukang ganjur. Tukang ganjur itu istilahnya yang suka naik-naikin batu. Pak, di Bantar Gebang saja yang tempat sampah itu Pak, itu ada kompensasi untuk kesehatan masyarakat. Harusnya wilayah sana pengusaha harus kasih. Berarti sekarang belum ada Pak? Saya nggak tahu makanya. Dengan kompensasi dari perusahaan. Kompensasi, belum ada, pengobatan cuma-cuma, cek kesehatan harus ada ya. Itu ada kampung itu rata-rata yatim, bapaknya itu tukang ganjul. Jadi rata-rata sakitnya itu paru. Paru-paru. Itu mungkin mereka nggak periksa. Ganjul itu kuliah angkut ya Pak? Iya, kuliah angkut. Karena di sana tadi yang disampaikan Bapak banyak yang odol itu kan. Odol itu jadi istilahnya di sana tuh nanti akan diberakin, dibuang di jalan gitu kan. Buang sebagian, isi truk. Sebagian di jalan itu buat mungkin pendapatan tambahan atau gimana nggak tahu. Nah, itu tentunya hal-hal itu harus dicarikan solusi komprehensif oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir agar permasalahan yang mungkin namanya Parung Panjang, masalahnya panjang nih, jadi nggak selesai-selesai karena kehadiran pemerintah itu selama puluhan tahun ini masih minim. Nah, ini kami sangat berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mul melalui Komisi 5, melalui Banggar, kepada juga Pak Mulyadi sudah datang ke Parung Panjang mengadakan audiensi dengan masyarakat Parung Panjang untuk menyerap aspirasi, dan nanti akan dibawa untuk realisasinya Pak ya besok ke Gubernur. Mudah-mudahan kami berharap dari masyarakat Parung Panjang ini yang diupayakan oleh Pak Mul dan juga melalui Komisi 5 bisa berhasil dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Parung Panjang. Baik, terkait dengan komitmen Pak, saya ingin meminta komitmen dari DPR RI sendiri, khususnya dari Komisi 5 DPR RI sendiri. Ini terkait jalur khusus tambang Pak, truk tambang tersebut ini juga sudah digaungkan dari memang beberapa waktu terakhir, dan mungkin sampai sekarang progresnya sudah sejauh apa, dan apakah menurut Bapak tersebut jalur khusus tersebut bisa menyelesaikan masalah di Parung Panjang Pak? Baik, tadi sudah saya disampaikan Pak Saiful, saya lebih prihatin lagi ya, ada kampung yang banyak yatim piatu gara-gara, mohon maaf ya, ISPA dan seterusnya ya. Jadi artinya memang sudah sangat luas ya dampak negatifnya. Betul. Nah, terkait solusi, saya kira tadi ya, tetap negara harus melaksanakan atau mencari formulasi-formulasi kebijakan untuk menjadi solusi permanen di wilayah itu, dengan tetap
berpegang kepada aturan. Ya. Oke. Nah maka karena status jalan tadi status jalan provinsi, kemudian saya tidak tahu, kemudian provinsi melakukan kerjasama atau bagaimana dengan pihak swasta dalam hal ini, saya akan bersilaturahim dengan Pak Gubernur, ya Pak PL Gubernur yang alhamdulillah sudah dijadwalkan. Nah di situ saya hanya ingin berdiskusi terkait hasil audiensi saya, kemudian hasil kunjungan saya, ya, dan hasil ya dalam tanda petik lah sidak saya lah ke wilayah itu. Nanti saya ingin dengar tuh dari Pak Gubernur. Kalau misalnya betul bahwa ini adalah jalan provinsi dan kemudian ada solusi sementara yang belum selesai, ya sudah kita bicara supaya apa? Secara aturan pada saat misalnya kami dari Komisi 5 melakukan usulan untuk intervensi melalui Impres Jalan Daerah kepada Pak Menteri, dasar dan aturannya sudah kita ikuti dulu Pak. Pak, berarti sampai saat ini belum ada APBN ataupun dari anggaran Kementerian Pusat ini, pemerintah pusat untuk masuk ke Parung Panjang Pak ya? Belum, jadi makanya saya hadir di sana untuk menjembatani, untuk segera mengerat menghubungkan lah ya. Menghubungkan terkait jalan provinsi dengan segala permasalahannya, kemudian bagaimana caranya negara mengintervensi. Jadi pada saat warga dan saudara-saudara kita demo besar di Parung Panjang, pada saat itu saya kebetulan sedang mengikuti rapat Komisi 5 dengan Pak Menteri PPR. Baik. Ya, tapi kemudian saya minta ke Pak Menteri untuk membuat video supaya negara segera hadir mencari solusi itu. Nah, beliau sudah kasih kata kunci itu. Pak Menteri sampaikan saya menunggu usulan Pak Mulyadi, ya seperti halnya mengusulkan wilayah alternatif puncak, supaya juga kita bisa terapkan di wilayah Parung Panjang itu. Kata kunci ingat ya. Jadi usulannya. Nah usulan itu saya kan harus punya dasarnya. Dasar saya apa? Tadi kunjungan Pak, kunjungan ke lapangan, audiensi, ya kemudian saya juga silaturahim dengan Pak Gubernur. Nah itu akan menjadi dasar supaya negara lalu melakukan intervensi Pak terhadap kebijakan wilayah melalui Impres Jalan Daerah tadi. Baik. Nah terkait opsi badan usaha yang sedang melakukan kerjasama untuk membangun jalan tambang, trackway lah ya kita sebutnya. Kita juga ingin mengetahui dasar hukumnya apa kok mereka bisa melakukan kerjasama. Nah kalau misalnya confirm payung hukumnya sudah clear and clean, lalu kita harusnya tanya juga dong, sampai kapan komitmen ini bisa direalisasikan? Kalau ternyata tidak bisa direalisasikan bahkan digantung, ya kita putuskan dong, harus ada semacam timetable cut off-nya kapan, kalau tidak misalnya negara bisa segera intervensi gitu Pak Saiful. Harus ada dasarnya Pak. Baik, berarti sedikit saja Pak terkait dengan, berarti saya juga baru mau menanyakan terkait target Pak. Nah target ini kira-kira di target Bapak sendiri ini kira-kira kapan Pak? Saya pengen tahun ini Pak, 2024 selesai itu Parung Panjang. Tahun ini, ya, makanya saya kerja keras untuk itu, tapi saya tidak boleh di ujungnya nanti melanggar aturan Pak. Ya saya harus cari tahu dulu ke Pak Gubernur. Pak Gubernur ini ada apa kok ada kerjasama dengan badan usaha nih? Dasar hukumnya apa gitu? Timetable-nya bagaimana? Terus kalau misalnya nyerah gimana gitu loh? Apakah mereka akan melaksanakan komunikasi melalui surat Pak Gubernur untuk diintervensi APBN? Nah formulasi-formulasi itu yang harus ada cut off ya Pak ya? Iya harus ada cut off-nya, kalau enggak pemerintah gagap gugup nanti. Baik Pak, terkait dengan sedikit lagi terkait dengan pelibatan masyarakat dalam ikut turut serta mengawasi hal yang ada di Parung Panjang akan seperti apa menurut Bapak? Karena di situ banyak sekali memang namanya Parung Panjang ini kan juga secara truk tambang ini juga sebagai penghasilan masyarakat yang di sana. Tapi sebagai warga yang mungkin baru tinggal di Parung Panjang ataupun yang terkena dampaknya walaupun masyarakat asli di situ sendiri itu juga tentu berdampak. Nah ini kira-kira jalan tengahnya terkait dengan pelibatan masyarakat tersebut akan seperti apa Pak? Baik, saya tadi di awal sudah sampaikan ya, kekayaan yang Allah anugerahkan kepada warga Parung Panjang, Rumpin dan Cigudeg Pak ya. Itu harus benar-benar anugerah dari Allah. Jangan musibah. Anugerah itu bisa secara langsung kepada para pihak-pihak yang memanfaatkan hasil tambang dengan segala transportasi dan dinamikanya maupun masyarakat sekitarnya. Kita nggak kebayangkan Pak, kalau pada saat ada transaksi tambang di sana harusnya perputaran ekonomi di sana hebat Pak. Ya. Nah pada saat perputaran uang besar di sana harusnya berdampak terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Nah ini ya orientasi pembangunan. Nah saya kira kemudian timbul dampak negatifnya lebih dominan nih. Nah maka kami harap ya tadi Pak usahakan diaudit dulu supaya kita bisa mengidentifikasi masalahnya apa saja ya, masalah ekonomi, sosial, kesehatan, keselamatan, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat itu harus dilihat termasuk dampak-dampak negatifnya. Tapi terpenting tolong teman-teman yang terhimpun dengan banyak komunitas yang sama-sama ingin berjuang dengan masalah yang sama yaitu terkait kerumitan masalah truk gitu Pak ya. Itu harus punya frekuensi yang sama dan kompak serta rukun supaya apa? Kita fokus Pak. Ya, kita fokus ke sana supaya apa? Supaya
kan masukan dari setiap komunitas kan baik Pak, ya berjuang untuk cari solusi. Nah, tapi kemudian kita terhimpun dengan kerukunan warga yang ingin berjuang sama-sama sehingga kondusif semuanya ya. Saya dengan senang hati diakses 24 jam, bahkan setelah selesai dari reses di Parung Panjang sekarang saya dimasukkan ke dalam grup WA Parung Panjang Bersatu. Saya senang banget gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin menjadi bagian dari solusi dan saya ingin menjadi penghubung Pak ya, bagaimana situasi jalan yang status jalan provinsi menjadi diintervensi oleh APBN melalui Impres Jalan Daerah atau formulasi lain, misalnya tadi kerjasama pemerintah dan badan usaha yang payung hukumnya sudah clear and clean buat saya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Mulyadi atas Sama-sama. kesempatannya bisa hadir untuk bersama kami, dan juga terima kasih Pak Saiful atas kebersamaannya sudah bersedia melakukan diskusi pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, itulah bincang-bincang kami terkait dengan rupa-rupa masalah di Parung Panjang dan bagaimana mengatasinya. Tadi Pak Mulyadi sudah menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini akan didorong terkait dengan penyelesaian masalah yang ada di Parung Panjang melalui beberapa mekanisme. Tadi ada juga audit Parung Panjang, kemudian terkait dengan kunjungan-kunjungan dari DPR RI sendiri berkomitmen untuk menyelesaikan dari permasalahan yang ada di Parung Panjang. Pemirsa, sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara. Saya Alfat Rizky mengucapkan sampai jumpa.